Jadi waktu awal bikin Creativepreneur itu tuh dari kegelisahan, karena waktu itu aku pingin banget jadi seorang pengusaha, tapi adanya tuh banyaknya seminar, dan menurut aku seminar itu sangat membosankan. Nah, jadi aku merasa bahwa gimana ya caranya bikin apa ya gitu yang yang aku tuh pingin datang gitu. Akhirnya konsep Creativepreneur Corner ini terbentuk dari kegelisahan. Dari aku merasa aku pingin banget belajar soal entrepreneurship, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, muncullah ide Creativepreneur Corner gitu. Dan ide-ide yang lain pun juga dari kegelisahan. Sebenarnya aku selalu percaya bahwa sebenarnya apa artinya pengusaha gitu. Pengusaha itu kan adalah orang yang bisa melihat peluang atau menciptakan peluang kan. Nah, dan menurut aku yang paling penting itu adalah seorang pengusaha itu harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang banyak ini di negara ini gitu. Jadi salah satu gimana caranya bisa mendapatkan ide adalah dari permasalahan-permasalahan yang masih banyak ini. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu coba deh bikin solusinya gitu. Nah, biasanya datangnya dari banyaknya dari situ gitu. Seorang pengusaha itu adalah seseorang yang bisa melihat peluang dan menciptakan peluang, dan pengusaha yang luar biasa adalah pengusaha yang bisa menyelesaikan banyak masalah dengan solusi-solusi yang inovatif gitu. Dan menurut aku pengusaha yang baik dan pengusaha yang luar biasa adalah pengusaha yang selalu memikirkan banyak orang, jadi selalu berkontribusi untuk banyak orang. Terus pengusaha yang hebat adalah yang bisa terus berpikir kreatif, yang bisa terus menciptakan inovasi-inovasi baru, dan yang paling penting adalah mau dan bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Waktu awal merintis bisnis sejujurnya adalah untuk membuktikan ke diri sendiri bahwa aku bisa berkarya. Jadi waktu awal mulai itu semuanya itu sebenarnya tentang aku. Jadi kayak tentang pembuktian diri, tentang pingin banggain diri sendiri gitu. Jadi itu waktu itu adalah trigger awalnya ya. Tapi setelah menjalankan bisnis gitu ya, setahun 2 tahun, akhirnya udah shift tuh goalnya udah beda gitu. Bukan lagi pingin membuktikan diri sendiri, bukan lagi pingin merasa bangga sama diri sendiri gitu. Karena kan tadi itu ya pressure kan, orang bilangnya oh ini karena bapak segala macam. Jadi waktu awal tuh pingin membuktikan diri gitu. Tapi setelah setahun 2 tahun dan benar-benar melihat di lapangan gitu ya dampak yang bisa diberikan oleh Creativepreneur walaupun sekecil apapun, jadinya langsung shift aja goalnya gitu. Goalnya adalah pingin terus berkarya karena aku suka banget bekerja dan berkarya gitu ya. Jadi dan aku suka banget sama apa yang aku lakukan sekarang. Jadi yang bikin semangat setiap hari itu adalah itu, karena pingin berkarya terus, pingin bisa berkarya terus. Yang kedua adalah I have an amazing team yang memberikan energi dan inspirasi yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah pingin terus berkontribusi, karena saat kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan tuh bisa berdampak walaupun sekecil apapun gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang walaupun cuma 1 orang, itu tuh rasanya luar biasa dan pingin terus merasakan itu. Yes, of course. Entrepreneurship is very important karena tadi itu ya, entrepreneur itu orang-orang yang bisa melihat peluang gitu, dia bisa menciptakan peluang kan. Dan entrepreneur itu ya yang bisa memberikan inovasi-inovasi baru untuk bangsa, yang bisa menciptakan inovasi untuk menyelesaikan banyak masalah di Indonesia, habis itu bisa memberikan lapangan kerja gitu untuk ekonomi kita. Jadi it's very important gitu. Tapi sebenarnya karena menurut aku pribadi nggak semua orang itu bisa menjadi seorang pengusaha, an entrepreneur. Dan itu nggak apa-apa karena memang itu nggak suits everybody gitu kan. Karena kalau entrepreneur itu pertama bebannya lebih berat gitu kan. Karena kita harus benar-benar tahu nih bisnis model kita, bisnis plan kita. Yang kedua adalah kita punya beban, dalam arti gini. Yang kedua adalah kita nggak ada fixed income atau monthly income gitu kan sebagai jadi seorang pengusaha gitu. Jadi sebenarnya seorang pengusaha itu tidak untuk semua gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling penting adalah aku merasa bahwa harusnya banyak anak-anak muda Indonesia, dan sekarang sebenarnya juga udah banyak sekali yang harus punya entrepreneurship mindset.
gitu, mindset sebagai seorang pengusaha. Karena yang penting itu adalah itu, untuk kita bisa bersaing kita harus punya entrepreneurship mindset. Dan sekarang makin banyak anak-anak muda yang mempunyai entrepreneurship mindset, jadi aku merasa itu sangat luar biasa. Sebenarnya gini, penting nggak pentingnya itu relatif, sebenarnya tergantung. Dalam arti gini, banyak banget anak-anak muda dan banyak banget juga di luar sana yang jadi pengusaha yang lulusnya cuma SMP atau lulusnya cuma SMA gitu. Nah mereka bisa menjadi seorang pengusaha ya karena triggernya masing-masing, kepepet lah atau apapun lah gitu. Bapak aku nggak pernah kuliah di luar negeri, 100% di Indonesia gitu ya. Dan bapakku sangat luar biasa gitu. Jadi menurut aku sih sebenarnya pendidikan itu kan kita bisa belajar banyak hal itu kan bukan dari sekolah saja, tapi dari pengalaman. Dan menurut aku juga aku merasa my entrepreneurship journey ini aku merasa aku semakin kuat itu karena aku belajar dari experience langsung. Gitu. Jadi karena aku banyak kegagalan, banyak rugi, nah aku langsung belajar dari kesalahan-kesalahan itu gitu. Dan menurut aku itu sih proses itu sebenarnya pelajaran yang paling penting untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang pengusaha, kalau misalkan kalian nggak kuliah di luar negeri atau apapun, itu tidak menurut aku semua orang tuh kalau misalkan emang udah punya jiwa pengusaha bisa jadi seorang pengusaha. Wah, mengalami penolakan sering banget, bahkan sampai sekarang pun masih mengalami penolakan. Tapi itu kan sebenarnya hal yang biasa ya untuk bisnis gitu. Jadi jawabannya adalah masih menerima penolakan setiap hari sih. Aku goalnya adalah aku pingin bisa berkontribusi untuk lebih banyak orang. Dan goalnya lagi aku pingin bisa berkontribusi yang positif untuk industri kreatif kita. Dan yang ketiga pingin menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk punya entrepreneurship mindset.